Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani, NIM 170141413. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran, yang dimana saya akan mensimulasikan mengajar di kelas 4 SD mata pelajaran IPA. Baiklah, maka dari itu saya akan memulai simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan tanya-tanya dulu, apakah semuanya sudah sarapan sebelum masuk ke sekolah? Sudah, bagus. Kenapa ada yang belum? Padahal sarapan itu penting, selain membuat kita tidak kelaparan, sarapan juga akan membuat kita fokus nanti saat belajar. Nah, lain kali, besok-besok dan seterusnya, sebelum ke sekolah, sempatkan sarapan di rumah, oke? Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Nadia, oke, hadir. Farisa, oke, hadir. Ikhlas, oke, hadir. Baiklah, semuanya sepertinya sudah hadir semua. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan struktur akar tumbuhan dan fungsinya. Sebelum Ibu jelaskan dulu apa saja materi inti dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu ada 1, siswa mampu mendeskripsikan akar serabut dan akar tunggang. Yang kedua, ada siswa mampu mendeskripsikan kegunaan akar. Itu dia tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Baiklah, nah Ibu tadi sudah bilang kan kita akan mempelajari tentang akar-akar tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita menjelaskan akar tumbuhan dan fungsinya, Ibu akan jelaskan dulu apa itu akar. Semuanya sudah pernah lihat kan akar itu seperti apa? Akar itu apa? Nah, di samping ini contoh akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang biasanya ada di dalam tanah. Akar menjadi bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan. Namun, tak semuanya akar tumbuh ke dalam. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di luar. Nah, seperti yang dibilang, ada beberapa akar yang tumbuh di luar. Tidak semuanya akar ada di dalam. Apa saja itu? Nah, di sini kita akan mendeskripsikan berbagai macam akar. Yang pertama itu ada yang disebut dengan akar tunggang. Siapa yang tahu akar tunggang? Nah, akar tunggang itu seperti ini. Akar tunggang itu adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar tersebut keluar cabang akar. Akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan apa saja yang memiliki akar tunggang? Ada yang tahu? Oke, tumbuhan mangga, jeruk, dan juga tumbuhan kacang-kacangan. Nah, itulah beberapa contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Selanjutnya, selain akar tunggang, ada yang tahu apa? Nah, akar serabut. Akar serabut itu apa? Ada yang pernah lihat? Ini dia contohnya akar serabut. Akar serabut itu adalah akar yang berada pada pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Akar serabut secara umum terdapat pada tanaman monokotil. Nah, tadi kan akar tunggang itu pada tanaman dikotil. Nah, akar serabut ini pada tanaman monokotil. Contohnya, ada yang tahu contohnya tanaman monokotil seperti apa yang memiliki akar serabut? Nah, betul sekali, akar serabut itu ada pada tanaman padi. Selain padi juga ada di jagung. Selain di jagung, ada pisang dan kelapa serta yang lainnya. Itulah beberapa contoh tanaman yang memiliki akar serabut. Nah, selain akar tunggang dan akar serabut yang sudah kita pelajari tadi, ada juga beberapa akar yang memiliki tugas khusus. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ada akar gantung, akar pelekat, akar tunggang, akar napas, dan beberapa lagi akar lainnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa macam akar. Selanjutnya,
Ibu akan tanya dulu ini ya, apakah sudah tahu semua fungsi akar itu untuk apa? Untuk apa akar itu ada pada tumbuhan? Nah, betul ya. Akar itu pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air, menyerap zat hara, dan juga untuk memperkokoh tumbuhan. Nah, untuk materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah anak-anak ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan kepada ibu tentang pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Nah, tadi kan ibu sebutkan beberapa contoh akar-akar yang memiliki tugas khusus. Salah satunya salah satunya memang ada akar gantung. Mungkin anak-anak sekalian sudah pernah melihat akar gantung itu ada pada tumbuhan apa? Nah, ini dia tumbuhan ini, betul, pohon beringin. Sering diperhatikan kan, pohon beringin memiliki akar yang bergantung, berurai ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan akar gantung. Nah, fungsinya akar gantung pada pohon beringin ini apa? Ada yang tahu? Baik, akar gantung pada pohon beringin memiliki fungsi yang sama dengan akar yang ada di tanah, yaitu menyerap air dan mineral dalam tanah. Akar gantung juga berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat berdirinya pohon beringin. Juga berperan dalam mendistribusikan air dan zat-zat yang sudah terserap ke bagian tubuh tumbuhan. Begitulah fungsi akar gantung pohon beringin. Fungsinya begitu penting bagi perkembangan pohon beringin. Nah, selanjutnya, selain itu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sekiranya semuanya sudah paham. Dan untuk menguji kepemahaman kalian atas yang materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah tentang pembahasan kita hari ini. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu pokok dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya dalam tanah. Jadi akar pada tumbuhan berfungsi sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Selain itu, ada juga yang sudah dijelaskan tadi, tumbuhan yang memiliki akar yang berada di luar tanah serta contoh-contohnya. Nah, baiklah, untuk hari ini sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Dan ketua kelasnya silakan mimpin. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum meninggalkan kelas, harap sampah-sampah yang ada pada sekitar kalian untuk diambil dan dibuang nanti saat keluar. Oke, saat perjalanan pulang juga yang jalan kaki, hati-hati ya untuk melihat kanan kiri sebelum berseberangan. Dan sekian, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.